Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen mata kuliah pemrograman berbasis objek, Bapak Wahyudin Sarya. Juga yang saya hormati dari teman-teman kelas Ilmu Komputer dengan kode kelas 152B25 dengan proyek akhir adalah aplikasi penjualan. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Akbar Farik dari kelompok 1. Saya akan memperkenalkan kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama adalah ada Salmiyanti Zoromi di sini sebagai ketua kelompok dengan kode NIM 15210125. Lalu ada Ati Haldawiyah sebagai anggota 15 dengan kode NIM 15210249. Lalu ada juga Yoga Pratrian sebagai anggota juga dengan kode NIM 15210345. Lalu ada saya sendiri sebagai anggota 15210090. Lalu ada Johnson Stephen dengan kode NIM-nya 15210076. Juga ada Wahyudin dengan kode NIM 15210474. Next. Oke, selanjutnya akan dibawakan dan dijelaskan oleh saudari Atia Aldawiyah. Kepada Atia Aldawiyah, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan program. Ini adalah tampilan program pertama kali dijalankan. Next. Nah, untuk memulai proses menggunakan program ini, langkah-langkahnya, penjual terlebih dahulu menginput nama pembeli di menu pembeli. Di menu nama pembeli. Terus, yang kedua, setelah penjual selesai menginput nama, selanjutnya penjual mengisi merek ATK atau barang apa yang dibeli oleh pelanggan. Contohnya seperti ini, nama pembeli Rian, mereknya HPS, dan harganya 55.000. Terus pilih next. Nah, terus apabila langkah 1 sampai langkah 3 selesai dilakukan dengan benar, maka tahap selanjutnya pembeli melakukan pembayaran dan akan diproses di menu metode pembayaran. Di menu ini, pembeli akan melakukan pilihan pembayaran dengan 2 metode yaitu cash atau kredit. Nah, yang di sini tuh contohnya ini. Misal kayak kalau beli the cash, misal contohnya ada di bagian yang kiri. Nama pembeli, merek ATK-nya HPS, harganya 55.000, metode pembayarannya cash, terus ada diskon. Diskonnya 15. Nah, terus kalau samping sini tuh ada kredit. Kreditnya kayak sama kayak nama pembelinya Rian, mereknya ATK, merek ATK-nya HPS, harganya 55.000. Dia pakai metode pembayaran kredit. Next. Setelah dilakukan metode pembayaran, maka tampilan otomatis diskon dari barang tersebut. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya, untuk mengetahui total bayar dari barang yang dibeli, penjual cukup menekan hitung di samping pilihan metode pembayaran. Jika ingin melakukan pembelian lagi, penjual tinggal menekan tombol beli lagi di bawah tombol logout. Nah, tinggal hitung. Udah selesai. Kalau mau beli lagi ya klik beli lagi, tapi kalau sudah selesai pembayarannya tinggal log out. Dan ini total bayarnya. Next. Nah, terus ini kalau sudah klik log out akan menampilkan seperti ini. Terima kasih. Nah, kekurangan program ini adalah
tidak bisa melakukan pembelian dengan jumlah beli lebih dari satu. Jadi maksudnya cuma belinya hanya bisa satu barang. Jika kedua barang ya harus klik beli lagi. Jadi nggak bisa sekaligus dua. Oke. Segitu. Nah, ini adalah contoh sintaksnya. Sintaks awalnya seperti kita pakai integer untuk memanggil kayak buku tulis, notepad, HPS, pulpen. Nah, lalu kita pakai Alda, itu bukan lo yang ngejelasin. Tadi bagian lo cuma terakhir, bukan lo yoga. Makanya gue bingung anjir. Bagian lo halaman dari halaman 3 sampai halaman ke itu ya. Bentar. Oke, nanti ini dipotong ya. Ini lo potong aja. Lu coba langsung closing. Lo kasih ke Akbar. Segit. Oke. Segitu saja. Tampilan tadi sebelumnya. Dia closing di situ. Closing. Mana tampilannya belum keluar. Nah. Oke, baik, mungkin hanya segitu saja yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Akbar. Terima kasih. Terima kasih atas pembawaan dan penjelasannya Saudari Ati Aldawiyah. Selanjutnya akan dibawakan dan dijelaskan oleh Saudara Yoga Pratrian. Tugas Yoga Pratrian, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Akbar Mulia Farik atas kesempatan yang diberikan. Oke, langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ati Aldawiyah ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks yang digunakan. Yang pertama, tampilan awal sintaks dalam menggunakan Java GUI. Yang pertama kita menggunakan package aplikasi penjualan. Terus importnya menggunakan Java Swing, JOption Pen. Public class-nya menggunakan kita pakai aplikasi penjualan ATK, extends Java Swing, JFrame. Jadi kita kan ketika kita ingin membuat Java GUI dengan program aplikasi, itu tentunya menggunakan JFrame sebagai media untuk membuat aplikasinya. Untuk integernya, sini kita pakai integer di bawah public class ya, menggunakan buku tulis, terpanggil integer buku tulis, notepad, HPS, pulpen, diskon, total, harga, total diskon. Selanjutnya public aplikasi penjualan ATK. Jadi ini adalah tampilan awal sintaks dengan package aplikasi penjualan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini pada tampilan ini kita menggunakan combo box dengan sintaks if dan else if. Kenapa menggunakan if dan else if? Karena di combo box itu tentunya kita pakai sistem percabangan ya. Jadi makanya kita pakai if dan else if. Ada tampilan seperti ini. If get selected item, combo box-nya ya, equals pilih item, diwakilkan txt harga, set text dikosongin. Selanjutnya else if ini fungsinya kita setelah if ya, setelah if kita pakai else if untuk memanggil barang yang ingin kita jual, diantaranya buku tulis dengan harga 18.000, else if. Selanjutnya ada notepad dengan harga 7.000, else if selanjutnya HPS dengan harga 55.000. Oke, selanjutnya. Oke, untuk metode pembayaran. Selanjutnya di metode pembayaran juga kita pakai combo box. Jadi dalam program kita pakai 2 combo box. Kenapa tadi kita tidak pakai else malah menggunakan else if itu agar tidak terjadi kesalahan error ya untuk memanggil barang yang ingin kita jual.
Jadi di sini kita pakai if get selected item lagi, seperti halnya Kombobok ya, equals buku tulis. If get selected item equal cash dengan diskon 10% ya. Ada diskonnya 10 jika misalnya mereka membeli buku tulis dengan cash diskonnya 10. Tapi jika mereka membelinya dengan kredit diskonnya 5. Ya, jadi tampilan ini tetap menggunakan sintaks if else percabangan ya, ada percabangan juga. Jadi setiap menggunakan Kombobok pasti ada percabangan. Oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada dua tampilan ya, ada dua jenis. Kita menggunakan dua button hitung untuk menghitung jumlah yang dibeli, jumlah total beli ya. Seterusnya di bawahnya kita pakai button beli lagi. Jadi jika kita ingin menggunakan aplikasinya lagi, istilahnya jika ada pembeli lagi, jadi kita pakai tombol beli lagi. Itu manfaat dari tombol beli lagi, button beli. Oke, untuk button hitung di sini kita masukkan harga, diskon, total, extra diskon, dan total. Oke, untuk harga kita pakai integer parse in, kita panggil harga lagi. Terus diskon kita pakai integer juga. Selanjutnya total diskon dikali harga bagi 100. Terus total harga kurang total diskon. Diskon set visible false jika misalnya diskonnya nggak ada ya. Terus selanjutnya diskon string value untuk memanggil nilai dari diskon tersebut. Selanjutnya total ini kita pakai juga untuk memanggil nilai dari total harga yang dari barang yang ingin dilakukan pembelian ya. Selanjutnya untuk button beli di sini pakai nama, set text ya seperti biasa ya, seperti di pada menu pilihan ya. Button group clear selection, change metode bayar, set selected item, dan terakhir teks nama request focus. Oke, untuk tampilan button beli ini menggunakan button untuk melakukan pembelian lagi sehingga data pembelian yang dimasukkan sebelumnya akan terreset kembali ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke Mas Akbar Mulya Farid. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dan pembawaannya, Mas Yoga Pratrian. Selanjutnya akan dibawakan dan dijelaskan oleh Saudari Salmiyanti Zoromi. Kepada Salmiyanti Zoromi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Mas Akbar Mulya Farid. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yoga Pratrian. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sintaks yang kami gunakan di program pembuatan aplikasi penjualan. Di sini saya akan menjelaskan tentang button keluar ataupun ketika kita selesai membeli ataupun melakukan pembelian di aplikasi, nah otomatis kita akan ketika kita tidak mau melakukan pembelian lagi, kita akan keluar dari aplikasi tersebut. Nah, caranya di sini kami menggunakan sintaks with point, button keluar, action, perform, dan kami menggunakan di sini integer. Nah, integer dan if. Kenapa kami menggunakan integer adalah untuk melakukan konfirmasi ketika kita akan keluar dari aplikasi tersebut. Nah, ketika nanti kita keluar dari aplikasi itu, dia akan memberikan pesan kepada kita dengan kata terima kasih. Nah, setelah kita mengklik OK, dia akan keluar sendiri dari aplikasi pembelian. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada Mas Akbar Mulya Farid. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dan pembawaannya Saudari Yanti Zoromi. Selanjutnya akan dibawakan dan dijelaskan oleh Saudara Johnson Stephen. Pada Johnson Stephen, dipersilakan.
Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya mulai. Kesimpulan dari program ini, berdasarkan cara kerja atau alur logika program yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, tampak bahwa program Toko ATK BSI ini sangat bermanfaat dan memberikan kemudahan, baik bagi pihak penjualan maupun pelanggan yang ingin bertransaksi di toko tersebut. Pelanggan hanya perlu memilih barang yang mau dibelinya dari setiap daftar yang muncul dan menentukan banyak belinya. Maka catatan transaksi yang dilakukannya akan tercetak secara otomatis tanpa perlu dibuat secara manual oleh kasir. Proses perhitungan jumlah harga tiap barang yang dibeli dan jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan juga terjadi secara otomatis pada saat slip pembayaran tercetak. Sehingga baik pelanggan maupun kasir dapat menghemat waktu daripada jika perhitungannya dilakukan secara manual. Selain itu, pelanggan lebih mudah dalam menyesuaikan dan memilih barang-barang yang mau dibelinya dengan jumlah uang yang dimilikinya, karena harga tiap barang langsung tampil pada saat pelanggan memilih jenis barang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan atau menggunakan program Toko ATK BSI ini akan terciptanya efektivitas dan efisien dalam proses transaksi, baik bagi pelanggan maupun bagi pihak swalayan, khususnya dalam hal ini adalah kasir. Itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas waktunya. Saya persilakan kepada Akbar Mulia Farid. Terima kasih atas pembawaan dan penjelasannya Saudara John Stephen. Selanjutnya akan dibawakan dan dijelaskan oleh Saudara Wahyudin. Pada Saudara Wahyudin dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan jelaskan tentang kesimpulan daripada program kami. Berdasarkan cara kerja atau alur logika program yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, tampak bahwa program Toko ATK BSI ini sangat bermanfaat dan memberikan kemudahan baik bagi pihak penjual maupun pelanggan yang ingin bertransaksi di toko tersebut. Pelanggan hanya perlu memilih barang yang mau dibelinya dari setiap daftar yang muncul dan menentukan banyak belinya. Maka catatan transaksi yang dilakukan akan tercetak secara otomatis tanpa perlu dibuat secara manual oleh kasir. Proses perhitungan jumlah harga tiap barang yang dibeli dan jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan juga terjadi secara otomatis pada saat slip pembayaran tercetak, sehingga baik pelanggan maupun kasir dapat menghemat waktu daripada jika perhitungannya dilakukan secara manual. Selain itu, pelanggan lebih mudah dalam menyesuaikan dan memilih barang-barang yang mau dibelinya dengan jumlah uang yang dimilikinya, karena harga tiap barang langsung tampil pada saat pelanggan memilih jenis barang. Nah, jadi pelanggan tidak perlu khawatir jika kekurangan uang, karena list harga sudah tertera di program yang ada di atas, tepatnya di bagian swing combo box Smart ATK. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan atau menggunakan program Toko ATK BSI ini akan tercipta efektivitas dan efisien dalam proses transaksi secara cash, kredit, ataupun secara komputerisasi, baik bagi pelanggan maupun bagi pihak swalayan, khususnya dalam hal ini adalah kasir. Demikian kesimpulan dari program aplikasi penjualan, yakni program kami dari kelompok 1. Sebagai penutup, demikianlah penjelasan tentang program atau proyek kami yang berjudul aplikasi penjualan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat dimengerti dan bisa menambahkan pengetahuan kita. Kami dari kelompok 1 mohon maaf bila dalam penyampaian atau penjelasan tentang proyek aplikasi penjualan ini ada yang kurang paham dan masih bingung. Kami mohon maaf karena juga kami masih dalam tahap belajar. Dan apapun kritik dan saran dari teman-teman serta Bapak dosen Wahyudin, dosen dari mata kuliah pemrograman berbasis objek, kami kelompok 1 siap menerima dengan senang hati agar kami bisa memperbaiki di mana letak kesalahan kami agar kedepannya bisa presentasi dengan lebih baik lagi. Kami dari kelompok 1 mohon pamit, terima kasih, selamat beraktivitas. Terima kasih.
Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator Saudara Akbar Mulia Farid. Baik, terima kasih kepada Saudara Wahyudin atas pembawaan dan penjelasannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 dengan proyek akhir aplikasi penjualan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahpahaman dalam penyampaian ataupun yang kurang dimengerti dan kurang dipahami karena kami masih dalam tahap belajar. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore, selamat sehat untuk kita semuanya.